Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelas ASP 2C dengan NIM 42025100051. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan tujuan ujian tengah semester. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Soal nomor 1, jelaskan tentang konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro membahas hal-hal seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta stabilitas ekonomi negara. Tujuan ekonomi makro adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan nomor 2 adalah apa yang diketahui dari kebijakan fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, dan sektorial? Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan pengeluaran negara. Contohnya, meningkatkan pembangunan infrastruktur, memberikan bantuan sosial, mengurangi atau menaikkan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar. Contohnya, menentukan suku bunga, mengatur kredit perbankan, dan menjaga nilai rupiah. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor dan impor. Contohnya, untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia, membatasi impor tertentu, kerjasama perdagangan internasional. Tujuannya untuk meningkatkan devisa negara dan memperkuat ekonomi nasional. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, jasa, atau barang. Contohnya, dukungan kepada UMKM, pengembangan industri, dan peningkatan pertanian dan perikanan. Tujuannya untuk meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan. Pembahasan selanjutnya ke soal nomor 3. Jelaskan upaya pemerintah dalam: pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Keempat, mengendalikan inflasi. Kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Baik, akan dilanjutkan dengan pembahasan nomor 1. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah meningkatkan pendapatan nasional dengan mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan mengembangkan industri dan UMKM. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Pemerintah membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, program pelatihan kerja, dan mendukung usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dilakukan dengan penggunaan teknologi modern, peningkatan kualitas SDM, pengembangan sektor industri dan pertanian, dan yang keempat, mengendalikan inflasi. Inflasi dikendalikan dengan mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilan harga, dan mengontrol distribusi barang kebutuhan pokok. Dan yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjaga kestabilan harga. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan neraca pembayaran. Untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang berlebihan. Dan yang terpenting, menarik investasi asing. Beralih ke soal nomor 4 adalah jelaskan manfaat mempelajari ekonomi makro. Manfaat mempelajari ekonomi makro yaitu yang pertama, memahami kondisi ekonomi negara. Dan yang kedua, mempelajari penyebab inflasi dan pengangguran. Keempat, membantu pengambilan keputusan ekonomi.
yang tentunya kita dapat menambah wawasan tentang kebijakan pemerintah. Soal nomor 5 adalah peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai mahasiswa, yang dapat saya lakukan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan keterampilan dan teknologi, mendukung produk lokal, dapat berwirausaha, menggunakan teknologi secara positif, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan penjelasan saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.